Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan hasil review jurnal internasional kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delastia dengan NIM 0503192036 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hanifa Oktaviani Fakri, NIM 0503192061. Perkenalkan, nama saya Danus Ria dengan NIM 0503193204. Nama saya Nafidia Utami, NIM 0503191012. Kami dari kelas Perbankan Syariah 2B. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kami mereview jurnal internasional dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Arus Kas dari Operasi Aktivitas dalam Laporan Sementara Kepembalian Saham dengan Jurnal Internasional Tinjauan Bisnis Cina USA dengan volume 8 dan nomor jurnal nomor 6 serial nomor 72 dengan ISSN 1537-1506 dengan halaman 44 sampai 55 dan tahun terbitnya adalah Juni 2009. Tanggal dan tahun di review ialah 17 Juni 2020 dengan penulis Dwi Martani Mulyono Rakfiani Hayuriska dan tempat penulisan ialah di Departemen Akuntansi Universitas Indonesia, Depok, Indonesia. Dengan reviewer adalah kelompok 7. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini ialah untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi dalam mengerjakan return saham. Setelah saya akan melanjutkan penjelasan tentang sampel penelitian. Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di industri manufaktur yang aktif diperdagangkan antara tahun 2003 hingga 2006 di pasar saham Indonesia. Studi ini menemukan bahwa profitabilitas omset dan rasio pasar dapat memiliki dampak signifikan pada pengembalian saham. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang telah terpilih secara purposive sampling. Dalam memilih sampel ada kriteria yang sebelumnya ditentukan, yaitu 1. Perusahaan telah mengeluarkan laporan keuangan lengkap dalam 5 periode antara tahun 2002 hingga 2006. 2. Akhir tahun fiskal perusahaan adalah bulan Desember. 3. Perusahaan tidak memiliki ekuitas yang negatif. Yang terakhir 4, yaitu saham perusahaan telah aktif diperdagangkan selama 2001 hingga 2006. Kriteria tersebut ditentukan dengan meninjau hari perdagangan saham setiap bulannya. Transaksi harus dilakukan minimal sehari tiap bulan antara tahun 2001 hingga 2006. Tentang metode penelitian, hipotesis yang akan digunakan adalah margin laba bersih, laba atas ekuitas, rasio lancar utang terhadap ekuitas, total perputaran aset, harga kenilai buku, arus kas dari ekuitas operasi, dan ukuran perusahaan. Dalam hal ini masing-masing memiliki signifikan korelasi dengan return yang disesuaikan pasar dan abnormal return. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Danus Satria. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dan hasil serta kelebihan jurnal. Analisis rasio keuangan dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi dan memprediksi kinerja masa depan perusahaan. Itu juga dapat memberikan peringatan dini tentang perlambatan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian di bidang keuangan menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan
seperti pertumbuhan ukuran perusahaan dan efisiensi dapat memprediksi harga saham di masa depan. Beberapa peneliti telah mempelajari tentang pengaruh informasi arus kas. Manurung 1998 menganalisis pengaruh arus kas terhadap return saham dengan menggunakan data dari 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 1994 dan 1995. Disimpulkan bahwa korelasi antara arus kas dari koperasi, investasi, dan aktivitas pendanaan dan return saham lemah, tetapi menjadi lebih kuat setiap tahun. Korelasi dengan arus kas dari aktivitas operasi adalah positif, tetapi tidak signifikan. Secara statistik pada periode 1994 dan 1995. Hasil. Rasio pasar tercermin oleh PBP atau harga ke nilai buku juga memiliki dampak positif pada pengembalian yang mendukung PBP yang rendah dapat menjadi hasil dari masalah mendasar dalam perusahaan. Namun itu tidak setuju dengan hasil penelitian dari Pama dan Friends tahun 1992 dan Utama dan Santosa 1998 yang membuktikan bahwa PBP berpengaruh negatif terhadap return saham. Korelasi negatif ini dapat dirasionalisasi dengan nilai PBP itu sendiri, bahwa PBP yang sangat tinggi dapat menyebabkan overvalue pada saham dan dengan demikian harga akan cenderung menurun untuk mencapai nilai intrinsikik. Karena itu return saham rendah. Kelebihan penelitian. Penelitian ini ditulis dengan sangat lengkap dengan sumber-sumber yang lengkap juga. Aspek penulisnya pun disertai dengan data sehingga pembaca dapat menganalisis jurnal tidak hanya berdasarkan teori saja. Penelitian tersebut mencantumkan penelitian. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nopidia Utami. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang baca kelemahan dan kesimpulan. Baiklah, sekian hasil review dari jurnal kami. Kelemahannya, penelitian ditulis secara keseluruhan menggunakan bahasa Inggris, sehingga sedikit menyulitkan pembaca jika tidak dapat memahaminya dan harus mentranslatekannya dulu. Penggunaan bahasa dalam penelitian tersebut banyak terdapat kalimat yang sulit dipahami. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas dari aktivitas operasi secara keseluruhan mempengaruhi return yang disesuaikan pasar dan abnormal return. Variabilitas pengembalian paling baik dijelaskan oleh laporan kuartal kedua. Variabel-variabel yang secara signifikan pada return yang disesuaikan dan abnormal return adalah rasio profitabilitas atau NPM dan ROE. Tato dan rasio nilai pasar atau PBF ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang investor, rasio keuangan berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pergerakan harga saham dipengaruhi banyak faktor selain kinerja keuangan perusahaan. Baiklah. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kritik dan saran dari teman-teman kami terima. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.